Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, wanita yang terkena azab di Tanah Suci. Ustadzah ini sampai dibikin merinding karenanya. Inilah sebuah kisah nyata yang mungkin bisa memberikan gambaran bagi para wanita tentang azab di Tanah Suci. Karena hal yang mungkin saja sudah biasa dilakukan, namun tanpa disadari malah mengundang azabnya. Selesainya dari sholat khusuf atau sholat gerhana, Nabi Muhammad SAW bersabda, menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya, kenapa beliau? Apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada sewaktu-waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5197 dan Muslim nomor 907. Menelisik dari hal tersebut, inilah sebuah kisah nyata yang mungkin saja menjadikan gambaran bagaimana pedihnya neraka bagi seorang perempuan yang lalai dari perintahnya. Bahkan wanita tersebut sampai menangis dan membuat seorang ustazah merinding karenanya. Berikut kisahnya. Selama hampir 9 tahun menetap di Mekah sambil mengurus jamaah haji dan umroh, saya telah melalui berbagai pengalaman menarik dan yang pahit. Bagaimanapun, dalam banyaknya peristiwa yang saya alami, ada suatu kejadian yang tidak akan pernah saya bisa lupakan. Kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berusia di pertengahan 30-an pada saat saya mengurus satu rombongan haji. Setibanya wanita tersebut dan rombongan haji di lapangan terbang Jeddah, kami sambut dengan sebuah bus. Semuanya terlihat riang sebab ini adalah kali pertama mereka melaksanakan haji. Setelah saya membawa mereka menaiki bus dan dari situ kami menuju ke Madinah. Alhamdulillah, segalanya berjalan lancar hingga kami sampai di Madinah. Tiba di Madinah, semua orang turun dari bus. Turunlah mereka satu persatu sampai tiba pada giliran wanita tersebut. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba wanita itu jatuh dan tak sadarkan diri. Yang secara langsung setelah menginjak bumi Madinah. Sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus jamaah itu, saya pun bergegas menuju ke arah wanita tersebut. Jamaah ini sakit, kata saya pada jamaah-jamaah yang lain. Suasana yang tadinya tenang, serta-merta bertukar menjadi cemas, dan semua jamaah terlihat panik atas kejadian ini. Badan dia panas dan menggigil. Jamaah ini tak sadarkan diri. Cepat tolong saya, kita bawa dia ke rumah sakit, kata saya. Tanpa membuang waktu, kami mengangkat wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang terletak tidak jauh dari situ. Sementara itu, jamaah lain diantar ke tempat penginapan masing-masing. Sampai di rumah sakit Madinah, wanita itu belum sadarkan diri. Berbagai usaha dilakukan oleh dokter untuk memulihkannya, namun semuanya gagal. Sementara itu,
Tugas mengurus jamaah perlu saya teruskan. Terpaksa meninggalkan wanita tersebut di rumah sakit. Namun dalam kesibukan mengurus jamaah, saya menghubungi rumah sakit Madinah untuk mengetahui perkembangan wanita tersebut. Namun saya diberi kabar bahwa dia masih tak sadarkan diri. Selepas 2 hari, wanita itu masih juga tak sadarkan diri. Saya semakin cemas. Maklumlah, itu adalah pengalaman pertama saya berhadapan dengan situasi seperti ini. Semua usaha untuk memulihkannya gagal. Maka wanita itu dibawa ke rumah sakit Abdul Aziz Jeddah untuk mendapatkan perawatan lanjut. Sebab rumah sakit di Jeddah lebih lengkap dan kemudahannya dibandingkan rumah sakit Madinah. Namun usaha untuk memulihkannya masih tidak berhasil. Jamaah haji harus diteruskan. Kami berangkat ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Selesai haji, saya langsung pergi ke Jeddah. Malangnya, sampai di rumah sakit Abdul Aziz, saya diberitahu oleh dokter bahwa wanita tersebut masih koma. Bagaimanapun, kata dokter, keadaannya stabil. Melihat keadaan itu, saya ambil keputusan untuk menunggunya di rumah sakit. Setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit itu, dia memandang ke arah saya dan terus memeluk saya dengan erat sambil menangis terisak-isak. Ketika itu, saya sangat bingung. Saya bertanya kepada wanita tersebut, "Kenapa kamu menangis?" "Ustadzah, saya tobat Ustadzah. Saya menyesal. Saya tak akan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik. Saya bertobat, betul-betul bertobat." "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertobat?" tanya saya yang masih dalam keadaan bingung. Wanita itu terus menangis terisak-isak tanpa menjawab pertanyaan saya itu. Tidak lama kemudian dia bersuara, menceritakan kepada saya mengapa dia berkelakuan demikian. Cerita yang bagi saya perlu diambil hikmahnya oleh kita semua. Katanya, "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan orang kulit putih. Tapi saya salah. Saya ini cuma Islam pada nama dan keturunan saja. Saya tak pernah mengerjakan ibadah. Saya tidak sholat, tidak puasa. Semua amal ibadah saya dan suami tidak pernah saya kerjakan. Rumah saya penuh dengan botol-botol minuman." Dengan suara tersekat-sekat, wanita itu menceritakan, "Ustazah, Allah itu maha besar, maha agung, maha kaya. Semasa saya koma, saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah saya perbuat selama ini." "Betulkah?" tanya saya dengan terkejut. "Betul Ustazah. Selama koma itu, saya telah ditunjukkan oleh Allah tentang balasan yang Allah beri kepada saya. Balasan azab Ustazah, bukan balasan surga. Saya rasa seperti diazab di neraka. Saya ini seumur hidup tidak pernah pakai jilbab. Sebagai balasan, rambut saya ditarik dengan bara api. Sakitnya tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Menjerit-menjerit saya, minta ampun minta maaf kepada Allah. Bukan itu saja, buah dada saya pun diikat dan dijepit dengan penjepit yang dibuat dari bara api. Kemudian ditarik ke sana ke sini, putus, jatuh ke dalam api neraka. Buah dada saya hancur terbakar. Panasnya bukan main. Saya menjerit, menangis kesakitan. Saya masukkan tangan ke dalam bara api itu dan saya ambil buah dada itu kembali. Tanpa memperdulikan pasien lain, suster pun memperhatikan wanita itu terus bercerita. Menurutnya lagi, setiap hari dia disiksa tanpa henti 24 jam. Dia tidak diberi waktu untuk beristirahat atau dilepas dari hukuman. Sepanjang masa koma itu dilaluinya dengan azab yang amat pedih. Dengan suara terbata-bata, dengan berlinang air mata, wanita itu meneruskan ceritanya. "Hari ke hari saya disiksa. Bila rambut saya ditarik dengan bara api, sakitnya terasa seperti kulit kepala yang ikut terlepas. Panasnya juga menyebabkan otak saya terasa seperti menggeletak.
Azab itu pedih, pedih yang amat sangat, tidak bisa saya ungkapkan. Sambil bercerita, wanita itu terus meraung-raung, menangis terisak-isak. Terlihat dia betul-betul menyesal atas semua kesalahannya. Saya pun termenung, kaget dan menggigil mendengar ceritanya. Sangat pedih balasan Allah kepada umatnya yang ingkar. Ustazah, buat saya, Islam hanya nama saja. Tapi minum alkohol, saya main judi, dan segala macam dosa besar. Karena saya suka makan dan minum apa yang diharamkan Allah. Semasa tidak sadarkan diri itu, saya telah diberi makan buah-buahan yang berduri tajam. Buah yang tidak berisi melainkan hanya duri saja. Tapi saya sangat ingin memakannya, karena saya benar-benar merasa lapar. Bila ditelan buah-buah itu, duri-durinya menusuk kerongkongan saya, dan bila sampai ke perut terasa menusuk perut saya. Sedangkan jari yang tertusuk jarum pun terasa sakitnya. Setelah buah-buah duri itu habis, saya diberi makan berupa bara api. Pada saat saya memasukkan bara api itu ke dalam mulut, seluruh badan saya terasa seperti terbakar hangus. Panasnya cuma Allah saja yang tahu. Api yang ada di dunia ini tidak akan sama dengan kepanasannya. Setelah memakan bara api itu, saya meminta minuman. Tapi saya dihidangkan dengan minuman yang dibuat dari nanah. Baunya cukup busuk. Dan saya terpaksa meminumnya, sebab saya sangat merasa haus. Semua terpaksa saya lalui, tak pernah saya alami sepanjang di dunia ini. Saya terus mendengar cerita wanita itu dengan tekun. Sangat terasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa diazab itu, saya merayu memohon kepada Allah supaya diberikan nyawa sekali lagi. Berilah saya peluang untuk hidup sekali lagi. Tak berhenti saya memohon. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan ingkar atas perintah Allah dan akan jadi umat yang soleh. Saya berjanji kalau saya dihidupkan kembali, saya akan memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan saya dahulu. Saya akan mengaji, akan sholat, akan puasa yang selama ini saya tinggalkan. Saya termenung mendengar cerita wanita itu. Benarlah, Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa. Kita manusia ini tidak akan terlepas dari balasannya. Kalau baik amalan kita, maka baiklah balasan yang akan kita terima. Kalau buruk amalan kita, maka azablah kita di akhirat kelak. Alhamdulillah, wanita itu pun telah menyaksikan kebenaran Allah. Ini bukan mimpi ustazah. Kalau mimpi, azabnya tidak akan terasa sampai sepedih ini. Saya bertobat ustazah. Saya tak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Saya tobat nasuha, katanya sambil menangis-nangis. Sejak itu, wanita tersebut benar-benar berubah. Bila saya membawanya ke Mekah, dia menjadi jamaah yang paling khusyuk. Amal ibadahnya tak pernah berhenti. Contohnya, wanita itu pergi ke masjid pada waktu maghrib. Dia hanya akan balik ke hotel selepas sholat subuh. Kenapa melakukan ibadah sampai tidak ingat waktu? Kamu juga harus menjaga kesehatan. Pulanglah setelah sholat isya. Makan nasi atau beristirahat sejenak, tegur saya. Tidak apa-apa ustazah. Saya membawa buah kurma. Saya memakannya di saat saya merasa lapar. Menurut wanita itu, sepanjang berada di dalam Masjidil Haram, dia ingin membayar sholat yang ditinggalkannya dahulu. Selain itu, dia berdoa, memohon kepada Allah supaya mengampunkan dosanya. Semua kasihan melihat keadaan wanita itu. Takut karena ibadah dan tekanan perasaan yang keterlaluan, dia akan jatuh sakit. Jadi saya menasihatkan supaya tidak beribadah keterlaluan hingga mengabaikan kesehatannya. Tidak boleh ustazah, saya sudah merasakan pedihnya azab Tuhan. Ustazah tidak bisa mengetahui rasanya. Kalau ustazah sudah merasakan azab itu, ustazah juga akan menjadi seperti saya. Saya betul-betul bertaubat. Wanita itu juga berpesan kepada saya. Katanya, ustazah, kalau ada perempuan Islam tidak pakai jilbab, ustazah ingatkanlah pada mereka, pakailah jilbab.
Cukup saya saja yang merasakan siksaan itu. Saya tidak mau ada wanita lain yang merasakan hal seperti itu yang saya sudah rasakan. Semasa diazab, saya melihat larangan-larangan Allah. Salah satunya adalah setiap sehelai rambut wanita Islam yang sengaja diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia diberikan 1 dosa. Kalau ada 10 laki-laki yang bukan mahramnya melihat sehelai rambut ini, maka saya mendapatkan 10 dosa. Tapi ustazah, rambut saya ini banyak jumlahnya, beribu-ribu. Kalau seorang melihat rambut saya, itu berarti beribu-ribu dosa yang saya dapat. Saya berniat, sepulang dari haji ini, saya minta tolong dari ustazah, supaya mau mengajarkan suami saya sholat, puasa, mengaji, dan mengerjakan semua ibadah. Saya ingin mengajak suami pergi haji, seperti saya. Suami saya itu Islam pada nama saja, tapi itu semua adalah kesalahan saya. Saya sudah membawanya dia masuk Islam, tapi saya tidak membimbing dia. Bukan itu saja, sayalah yang menjadi sorotan seperti orang yang bukan Islam. Sejak kembali dari haji itu, saya tidak mendengar cerita tentang wanita tersebut. Bagaimanapun, saya percaya dia sudah menjadi wanita yang benar-benar solehah. Adakah dia berbohong kepada saya tentang ceritanya di azab semasa koma? Tidak, saya percaya dia berkata benar. Jika dia berbohong, kenapa dia berubah dan bertobat nasuha? Satu lagi, cobalah bandingkan azab yang diterimanya itu dengan azab yang digambarkan oleh Allah dan Nabi dalam Al-Quran dan hadis. Adakah ia berbohong? Benar, apa yang terjadi itu memang kita tidak dapat membuktikannya secara saintifik, tapi bukanlah soal dosa dan pahala, surga dan neraka, itu perkara gaib. Janganlah bila kita sudah meninggal dunia, bila kita sudah diazab, barulah kita mau percaya bahwa oh memang betul apa yang Allah dan Rasul katakan. Aku menyesal. Itu sudah terlambat. Raihlah 5 peluang sebelum datang 5 rintangan. Kaya sebelum miskin, senang sebelum susah, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, dan waktu hidup sebelum mati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini membawa kita menjadi umat yang lebih mengerti bahwa dunia bukanlah tempat terakhir. Masih ada akhirat, masih ada alam lain yang sudah menanti kita sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.